Bismillah, subhanallah, cek. Bismillah, subhanallah. Kayak yang ini aja. Nah, saya nebeng di sini aja, Pak. Berarti, Pak. Ya biasanya kalau mau buka itu biasanya kalau deket HP Bunyi. Oh, siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Nepangkeun ya. Saya Lukman Agus ya. Sebelumnya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada panutan kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita sedang merayakan kemenangan Persib. Bukan? Bukan ya? Jadi kita sedang belajar apa, Pak? Belajar kurban, insya Allah. Penting nggak, Pak? Nah, kenalan dulu ya. Kita berikan rasa syukur yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita udah tahu lah suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Begitu banyak karunia limpahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Banyak itu yang Allah telah berikan kepada kita. Dalam tafsir tertentu ini Allah mengingatkan kepada Nabi telah diberikan Al-Kautsar. Ada yang disebut telaga, tapi juga penerjemah lain menyebutkan bahwa itu nikmat kepada kita yang begitu banyak. Di situ disebutkan fasholli li rabbika wanhar. Ada yang menafsirkan fasholli itu salat Id, kemudian wanhar itu penyembelihan. Salat ibadah agung, penyembelihan ibadah agung. Jadi dua-duanya kalau disebutkan secara setara berarti besar ya Pak. Kita akan mencoba insya Allah membahas ini lebih lanjut. Perkenalkan, nama saya Lukman. Saya baru menjadi penyembelih profesional, bukan profesional ya, serius menekuni ini 2003 Pak. 2023. 2022 saya udah menyembelih ikut di masjid kayak gini gitu ya. Kemudian asa aya nu kurang saya teh gitu kan. Lalu bergabunglah saya dengan Juleha di tahun 2023. Jadi kalau misalkan bapak-bapak kadang-kadang gini ya, penting lah kurban mah tiap tahun oke kurban gitu-gitu keneh. Itu teh banyak yang seperti itu. Coba bayangin abi tos 16 tahun di kepanitiaan kurban. Berarti tos seberapa kali Pak? 16 kali. Manawi kurban teh cuma setahun sekali. Sedangkan kalau orang yang belajar menekuni di Juleha misalkan, itu setiap bulan, sebulan 2 kali praktek, kemudian belajar, praktek, belajar. Setahun seberapa? 24 kali pertemuan. Dibandingkan sama nu tadi cenah abi tos 16 tahun. Jadi panitia kurban kira-kira nu mana Pak ilmunya? Yang lebih narep. Nah, itulah. Jadi kita belajar bersama-sama. Saya juga kadang-kadang alhamdulillah ada yang antusias gitu cuma, tapi ada juga yang gitu aja.
Nah, ini buat opening. Udah siap Pak untuk Idul Kurban tahun ini? Siap, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Allah berikan kelancaran, keberkahan, kelancaran acaranya. Dan ya kayak gini tuh ya masih banyak di Indonesia. Ya buat opening aja lah Pak. Tapi ayah nu rame gitu kan. Nah, saya nggak bunyikan suaranya karena musiknya tidak bermutu Pak. Tuh. Kalau kata anak muda zaman sekarang, lamun sapinya renteng, saha norek nahan gitu ya. Bener tuh? Gak bisa ketahan Pak. Mau berapa orang juga kalau sapi kecil, misalkan sapi Madura yang kecil aja. Mau ditahan berapa orang. Jadi intinya tuh bukan tenaga. Ya. Aduh, diarah terus Pak, ya Pak. Orangnya udah lari kemana juga, angger itu tuh, Insya Allah. Ngeri. Nah, tuh gimana nih? Ini mah dibatur ya Pak tuh. Dombanya aja sampai takut tuh lari. Ini sapi kecil, kecil tuh sapi mau ditahan sama berapa orang. Masuk gang. Ya gitulah. Tuh sampai yang di rumah juga, ayo non, sapi. Hmm. Saya tempat kemarin ada yang dapat cerita sapinya hilang Pak, satu hilang. Katanya habis itu nggak ditemukan lagi, ditembak terus dibagi-bagi dagingnya sama masyarakat mana gitu. Nimuan sapi kabur. Nah, ini panitia hati-hati ya. Oh iya, yang milaria gas kilo-kilo. Masih panjang Pak, tuh masih panjang ternyata. Banyak ya. Jadi kerja kita sebagai panitia itu bukan tanpa resiko, resikonya besar. Betul. Bayarannya ada nggak Pak? Besar. Dari Allah ya bayarannya, insya Allah. Oh iya ada orang ya Allah, jangan Pak, jangan ngehajakeun ngehalangan tuh, nggak akan ketahan. Ini ada yang masuk ke minimarket, leur tuh di dalam. Masa disembelih di dalam sini ya? Padahal gampang dijatuhkan di sini tuh karena udah jatuh sendiri licin. Masuk ke minimarket. Ini kayak ini Kota Baru Parahyangan nih saya tahu. Wah, rodeo ini. Ada yang tahu kira-kira Pak, kalau kejadian kayak gini, kalau ini mah, naudzubillah min dzalik, apa yang Bapak akan lakukan? Kalau ada yang boleh, nanti saya udah, aku udah nama kieu nya, sapi teh sejahtera, slow gitu, nyantai tinggal itu di kecamataan. Namanya itu keserawan kesejahteraan hewan. Nah, nanti kita akan bahas di belakang. Sekilas aja, ada yang tahu nggak kalau kejadian kayak tadi, sapi kabur, apa yang akan bapak lakukan? Diburu Pak?
Ditembak atau di gimana, Pak? Gimana, Pak? Di senjata. Kumaha? Pakai tali di gimana? Di lasso gitu. Kayak koboi di lasso. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar gitu. Kalau yang ternyata setelah saya pelajari dan ini sharing dari teman-teman dari ada keilmuannya, keserawan, kesejahteraan hewan, dari teman-teman dari peternakan, dari segala macam. Jadi kita belajar itu nggak cuma dari satu aja. Saya itu orang teknik, Pak. Saya lahir di Bandung, kuliah di Bandung, sampai sekarang balik lagi bisnis jadi di Bandung. SMP 5, SMA 3, masuk ke ITB, teknik fisika, jadi dosen di Polman Astra, balik lagi ke Bandung jadi dagang, ayeuna jadi pembimbing umroh haji, jadi tukang sembelih, jadi nyiakeun gini, itu nyambung kan Pak? Tapi ada garis merahnya apa? Saya itu senang teknik Pak. Jadi yang kayak gini tuh ada praktek di lapangannya, ada tekniknya. Nah, sebenarnya dalilnya gampang. Dalilnya tuh hadis Rasul yang mengatakan tajamkan pisaumu, senangkan sembelihanmu. Cuma dua aja. Kalau kamu ingin membunuh, kalau kamu ingin berkorban, tajamkan pisaumu, senangkan sembelihanmu. Yang kayak tadi senang nggak Pak? Itu stres sapinya. Nah kalau misalkan ada sapi kabur kayak gitu Pak, antep Pak, jangan dikejar, antep Pak, biarin gitu. Nah, terus gimana caranya? Bawa sapi lainnya. Jadi jangan dikejar sendirian, tapi Bapak bawa sapi. Jadi sapi itu adalah nanti di belakang. Hewan kok komunal, jadi dia tuh harus bersama sapi lainnya. Kalau sendirian stres dia. Dan Bapak nggak akan bisa nahan itu. Kalau sapi lari nggak akan bisa nahan. Jadi bawa sapi lainnya yang lindek terus sambil tuntun lalaunan, tuturkan sapi yang tadi jangan wah kami kabur, wah itu mah tambah stres sapinya, tambah lari. Jadi bawa sapi lainnya, syukur-syukur dia udah tenang, keluhnya disatukan dengan sapi yang kita bawa yang lindung. Nah, itu salah satu tekniknya. Nah, itu nanti akan kita bahas. Nah, mengapa itu penting kita saya merasa penting sekali gabung dengan Jualha. Dulu pertama kali gabung, kenapa? Karena di masjid saya ternyata tiba-tiba ada kasus sapina ngamuk, galak pisan. Akhirnya harus disembelih di tempat dia dicangcang. Sama jagal disembelihnya teh. Setengah jam Pak untuk maut Pak sapi. Saya merasa dosa kalau itu jadi panitia teh. Ya Allah, ya sapi tak pae-pae. Lama-lama mati sih. Cuma kita teh, aduh. Semenjak saat itu, saya dulu belum pernah nyembelih ayam-ayam acan, domba-domba acan. Itu waktu 2021 kalau nggak salah. Akhirnya 2022 saya beranikan diri, ya masak segala macam, nyembelih sendiri. Tapi masih gegereselan, masih salah lah tekniknya. 2023 saya baru gabung di Juleha. Nah, ikutin apa pembinaannya dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini adalah profesi. Ya, dari sekedar saya pengen bisa menyembelih kambing saya sendiri, bisa belajar menyembelih secara ihsan. Pokoknya gini nih teman-teman anak muda yang mau belajar ya. Eta hewan kurban ibadahnya ibadah besar gak Pak? Maliyah. Kemudian para mudohite sudah ikhlas ngasih ke kita. Ini hewan insya Allah akan mati gitu. Udah pasti ini akan dikurbankan. Tapi matinya bagus atau tidak tergantung yang nyembelih. Makanya semangatnya ini buat teman-teman, ini deh pasti ini, udah pasti dia teh pas jadi daging dicacah-cacah sama teman-teman insya Allah gitu. Tapi bagaimana ini dia akan mati itu tergantung sama tim yang mengelolanya. Makanya senangkan sembelihanmu dan pertajam pisaumu tuh itu cuma gitu aja, tapi di dalamnya luas gitu tekniknya. Dan dari mulai saya penasaran sampai akhirnya
saya bisa dapat sertifikat BNSP, sertifikasi juru sembelih halal dari BNSP. Itu bisa dipakai kerja nih adik-adik kalau mau jadi penyembelih di New Zealand. Jangan di sini mah kecil. Kalau di Jepang gitu, dipakai kerja bisa. Alhamdulillah kemarin saya sudah dapetin itu juga. Dan itu ya itu ilmu yang sebetulnya harus semua orang, maksudnya yang berkecimpung di situ bisa. Kenapa bapak-bapak dan ibu-ibu semua tiap hari makan daging tuh Pak? Ayawnya daging ayam, terus apalagi daging sapi. Nah, semua daging itu berasal dari apa Pak? Sembelihan. Itu tuh pintu awalnya yang paling atasnya. Belumlah dimasak pakai mirin, belumlah dimasak pakai minyak babi lain sebagainya yang bisa jadi haram. Pintu atasnya sembelihannya halal atau enggak. Tuh. Da teu hiji dua Pak di masjid teh nyewa jagal gitu. Yuk sembelih gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, zuhur tah, sarolat di dieu teh zuhur. Jagalna mah ngaroko. Ulah mulai deui. Ya salat mah ieu jagal. Karena memang tara salat. Di sana di rumah potong hewan kami menemukan itu kebiasaan minum Pak sebelum nyembelih itu. Nyembelih itu jam 11 malam, jam 1. Termasuk ibu-ibunya yang nyacah dagingnya juga. Bahkan ada satu RPH yang lebih luar biasa lagi, padahal ownernya tuh disebut Pak Haji. Tapi sebelum dilakukan teh, aya sajian heula Pak. Masang ieu heula, masang itu heula. Itu. Kita di Jongkok nggak tahu pokoknya ieu daging halal. Nah, makanya itu penting. Sekarang alhamdulillah sudah ada mulai disertifikasi bahwa rumah potong hewan yang halal itu harus ada julehanya, juru sembelih halalnya yang udah certified BNSP. Nah, jadi kalau ini julehanya sendiri, ini adalah profesi. Nah, kalau dari kami itu Juleha Indonesia ini adalah komunitas. Yang udah jadi ormas ya maksudnya si Juleha Indonesia itu. Nah, ini dan inilah yang tertingginya gitu kalau sudah punya sertifikasi BNSP. Jadi ini udah masuk ke dan ini sudah SKKNI ya, ada diatur ini nomor bukan 196 tapi sekarang 174 kalau nggak salah. Ya 2022. Jadi sudah diperbarui bukan 2014. Nah, itu saking Indonesia itu negara muslim yang paling besar, penting banget kata negaranya ini kita punya penting banget harus menentukan halal sesuatu sembelihan. Maka dijadikan profesi, dijadikan sertifikasi, ada SKKNI-nya. Nah, pada hari ini saya mungkin akan mengutarakan ini sebetulnya semuanya ya. Penyembelihan hewan, kesejahteraan, keserawan, alat sembelih, teknik, metode penyembelihan, APD, sanitasi, kemudian terakhir fikih kurban dan manajemen kurban. Mungkin fikih kurban, manajemen kurban udah sempat dibahas, mungkinnya sering ya di sini fikih kurban. Nah, mungkin yang lebih teknis kita bisa diskusi lebih lanjut. Nah, ini yang tadi saya sebut. Kenapa juru sembelih halal kita sebutnya? Juleha juru sembelih halal. Jadi jangan nyebut lagi jagal karena jagal itu biasanya image-nya di masyarakat kayak gini. Ya. Dan itu banyak gitu pakai kaos singlet gitu, so, jebrak gitu, gebrakeun sapina, ya beres gitu. Nanti ada kasus-kasus di orang lain lah, bukan di kita. Coba Pak ini, gak nyambung ya, ya videonya. Ya ini mah nggak salah satu biar yang tadi ya tajamkan pisaumu itu. Tapi ini ada sesuatu yang bagus di video ini. Ada yang tahu nggak Pak? Ada non contoh. Ini non contoh pisaunya itu tidak tajam. Tapi ada yang bagus dari Bapak bertiga ini. Apa Pak? Nah,
salah satunya adalah ini. Ini kalau orang di lapangan nyebutnya kaweng, kaweng, selangkangannya sapi di sini. Itu titik kelemahannya dia, Pak. Kalau metode Gesper, rope squeeze itu akan menekan di sini dan dia nggak jadi lemah. Yang kedua ini hidungnya nih. Si apa itu namanya? Tendoknya bukan cuma dipegang. Artinya ini aman untuk si eksekutor tuh aman. Sapina mau kama mana? Tapi pesona, aduh ya Allah, penggaris gitu. Jadi sapina teh geus sok abi mah moal kama mana cicing gitu. Tapi lihat deh, nggak kemana-mana Pak, nggak ngelawan. Padahal udah digini-gini, udah di wah gitu. Kalau tekniknya nggak tepat, ini udah wah lapur lah, udah lapur, gitu ya. Ini ada yang bagusnya juga gitu dari video ini. Next, nah, ini bagi yang tidak kuat melihat darah ya jangan. Itu kalau ada suaranya ini di Bandung misalnya. Ganti pisaunya. Kita pada gadekeun mintul iya ganti deh pisau. Nah, sebenarnya dia membahayakan diri sendiri juga tuh. Tangan dia bisa kena. Jadi meskipun ibadahnya agung, niatnya tulus, harus memperhatikan baik itu dari sisi hewannya ataupun dari segi panitianya, pelaksananya. Mungkin niat awalnya meh gampang mersihannya getih nate langsung ke sungai. Tapi lamun kieu saha nu gantian sapina, Pak? Ini kan meninggalnya tenggelam nanti ini sapi itu. Mau siap panitia siap ngegantiin enggak gitu kan? Ya bilang sabaraha juta ya sapi. So mudohinya. Ini perlu ya ini beberapa ya. Aduh, bahaya buat penyembelihnya juga. Nah ini kadang-kadang di kita tuh asal berani aja. Enak SMA ya, Bismillah bisa lah. Alhamdulillah diberi keselamatan tuh yang nyembelihnya, nggak kena pisau, nggak keinjek. Tapi yang paling terjadi itu beberapa ditemukan seperti itu, Pak. Coba cari, Pak. Ada yang sampai berhari-hari masih hidup, Pak. Nggak berhari-hari deh, 1 hari. Gitu. Ini yang saya alami gitu. Tapi yang saya masih mending setengah jam. Itu ada berdiri, we jalan-jalan, Pak. Ini udah disembelih. Terus viralnya non, sapi sakti ya mah, cina. Terus non, jelma anti mana cina. Padahal teknik menyembelihnya salah. Terus, nah saya tanya lagi, kalau terjadi kayak gini, apa yang dilakukan? Gimana? Langsung aja jangan banyak teori ya. Apa yang harus dilakukan kalau terjadi kayak gini? Udah disembelih, hidup deh, bangkit bangun, nagan deh gitu. Apa yang terjadi? Apa yang harus dilakukan? Nah, ayo Pak jawab aja nggak apa-apa. Gimana kan? Betul. Jatuhkan lagi, sembelih ulang. Namanya tindakan koreksi. Terlalu banyak cenah-cenah tanpa landasan dalil. Amun 2 kalimat teu sah. Eta mah wah geus teu sah eta mah haram bangkai. Ditanya dalilnya apa? Padahal nggak ada. Jadi zaman dulu kurban itu simpel Pak.
Setiap orang dikurban di rumah kepala keluarga silahkan berkurban. Pakai domba sendiri aja di halaman rumah gitu, blek gitu, bread gitu, diseset, bagi-bagi ke tetangga, makan sendiri. Sesimpel itu gitu. Tapi kan sekarang masalahnya adalah dikolektif supaya limbahnya nggak kemana-mana kan. Terus hewannya besar, butuh penanganan khusus gitu kan. Gitu. Nah, Rasul itu nggak sampai jelimet gitu. Kalau sekali sayat, mun 2 kali keangkat, kio, dosa sama. Tuh terlalu banyak cenah-cenahnya. Eta cek saha? Cuk aki abi kitu. Kudu prek sekali. Padahal yang penting hewan itu tersembelih dengan baik. Nah, nanti di belakang apa hukumnya ya? Mungkin teman-teman udah belajar fikihnya ya, nanti belakang. Nah, kalau melakukan kayak gini, selama ada nafas hidup ya, hayatun mustaqirah, tanda-tanda kehidupan, maka sah apa itu namanya? Jatuhkan lagi, sembelih di titik yang tepat sama yang tahu. Kalau orangnya tahu deui eta deui gitu mah bahaya deui. Itu ada yang tidak putus ya. Jadi ini dugaan kita itu nadinya tidak putus, wajadainnya tidak putus. Ya, vena dan arterinya tidak putus, hanya putus kerongkongan dan saluran makannya saja. Jadi nagen, tapi nanti mati akan kehabisan darah, tapi lama. Maka dijatuhkan, disembelih ulang. Sah Pak, insya Allah jangan ragu, jangan nanti yo wah tuh sah lo bating komentator. Jangan, udah, ini sah, gitu dah. Ya. Nah ini, aduh ini Pak, perhatikan baik-baik Pak. Ini jagal yang nyembelih domba. Udah disembelih, kelihatan Pak? Kelihatan nggak Pak? Diapain? Nah, dipiteskeun, meh cepet beres, jadi mau gagarabagan, seret, cetrek. Kalau kita yang nggak teliti itu, kela, nah dikitukan. Harusnya dibiarkan sampai dia meninggal, sampai dia mati gitu ya. Oh, nggak ada satu lagi ya. Oh iya, nggak ada, sudah, nggak apa-apa. Ya, jadi semua tuh hewannya tuh baik, halal. Tapi karena suatu proses, nah ini bisa jadi berubah statusnya jadi bangkai. Ya, termasuk dalam peniatan ya. Itu ada di hadis An-Nasai, bahkan seekor burung pun gitu, nanti kalau dibunuh tanpa haknya, dia akan datang di yaumil akhir menuntut kisos kepada Anda, kata Nabi. Apa haknya ya Rasul, kata sahabat itu? Haknya disembelih untuk dimakan dan tidak dipatahkan lehernya. Jadi muslim tuh luar biasa banget. Kalau mau nyembelih teh ditanya dulu niatnya apa. Kalau buat dimakan boleh halal. Memang Allah ciptakan itu untuk kita makan. Gitu. Nah itu kalau misalkan nanti teman-teman ada nyembelih domba atau nyembelih sapi, terus tujuannya untuk diperiksa organ-organnya, saya mau belajar mana dagingnya, mana paru-parunya, mana apa. Niatnya dari awal untuk belajar, maka haram dagingnya untuk dimakan. Jadi kade hati-hati kalau nanti mau latihan, mau habis daurah gini, kita latihan sudah. Dan niatnya latihan gitu. Hati-hati itu. Niatnya bukan latihan, tapi menghalalkan si kambing sembelih untuk kita makan. Kalau ada plusnya, oh jadi saya tahu berlatih lain sebagainya itu plusnya. Tapi apapun yang kita sembelih niatkan untuk halal dimakan. Ya silakan dicari itu Syekh Al-Albani itu mengsohhikan hadis tersebut ya, hadis An-Nasai. Nah, ini yang tadi ya tidak perlu dibahas, jadi udah tahu. Nah, pisau nggak tajam, nggak kompeten dan sebagainya. Nah, kalau ditanya
kenapa nggak mau belajar lagi? Ya gitu ya. Satu, udah biasa menyepelekan fungsinya, lain sebagainya. Di RPH juga sama. Kemarin ketika saya ngambil sertifikasi, prakteknya di RPH, di kota Bandung, di mana-mana sama gitu. Hewan teh masih hidup, Pak. Jadi, salah satu kompetensi Juleha adalah menentukan, jadi selain menyembelih nih Kang, sembelih Bismillah, Allahu Akbar. Oh bagus sembelihannya. Satu, dinilai itu sama asesor tuh. Kedua, dia bisa menyatakan hasil sembelihannya oke nggak? Dua wajadain putus, saluran makan putus, kerongkongan putus. Sip, semuanya udah bagus. Setelah itu dia belum pergi Pak. Apa itu? Kemudian memastikan hewan tersebut mati. Jadi kita di asesor itu langsung A, B, C, A, R, nafas, nafas masih ada. Ini masih ada nafas. Oke, kemudian apalagi tanda-tanda kematiannya? B, brain, otaknya masih nyala enggak? Gitu. Mata atau Pak dipegang, kalau masih ngicep, masih gitu, berarti otaknya masih nyala. B, brain. C, kardiovaskular, jantungnya, aliran darah masih ngocor. Terus kemudian kelihatan masih tekan apa jantungnya masih kerasa sama kita di perutnya masih kelihatan. Masih hidup Pak ini. Oh iya, sip. Tapi kebiasaan di RPH udah habis gitu datang lepas kepalanya, kepalanya udah nggak ada, kakinya masih nendang-nendang. Lepas kakinya, cerek. Bagi tengahnya dan dia nanti akan mati ketika pas dibeset di sini buat ngulitin, ditusuk tengah-tengahnya. Itu dari 2 RPH yang kemarin kita praktek, itu yang terjadi. Dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena itu udah tiap hari mereka seperti itu. Nah, nanti yang ngelola yang bisa ngapa-ngapain itu yang level di atasnya yang punya kebijakan. Artinya kalau nanti semua udah ini harus menetapkan standar halal, nah itu nggak boleh dilakukan. Dan sebenarnya nggak lama Pak, kalau nyembelihnya bagus, itu 5 sampai 6 menit udah kematiannya beres, sempurna. Cuma 5 sampai 6 menit gitu. Sebentar, tapi ya itulah. Nah ini nih, kejar target karena upah kecil sehingga mengabaikan syariat, mengabaikan keserawan dan sebagainya. Ini dasar hukumnya ya. Ya innallaha katabal ihsan yang tadi itu ya, hadis itu Pak. Dengan cara yang baik kalau pengen menyembelih, tajamkan pisaunya, senangkan sembelihannya. Udah sebenarnya perintah Nabi cuma itu aja. Tajamkan pisaumu, senangkan sembelihanmu. Ya, ya metode penyembelihan seperti yang kita tahu, nahar itu buat onta, ya ditusuk di situnya di bagian ininya. Kita nggak ada korban onta apa di sini Pak? Ada? Ya sapi ya di sini ya. Nah kalau sapi, nah ini menyayat di bagian bawah jakun. Yang tadi itu kejadian menyayatnya di atas jakun Pak. Kalau di atas jakun itu yang keempat-empatnya tuh belum ngumpul. Jadi di sini tuh dia ngumpul, nyampe ke sini bercabang kan. Set. Jadi ke belakang si nadi sama venanya tuh di sini dan di sini. Nggak kesayat, tapi padahal kelihatannya udah kesembelih. Tuh. Nah, yang terakhir, kalau kayak tadi al-ikor, darurat itu kayak gimana? Sapi ngamuk, nyemplung ke sumur misalkan. Masih bisa halal nggak Pak? Masih bisa. Kata ulama, lukai saja, bagian tubuh mana saja, yang penting dia terluka, kehabisan darah gitu, mati, halal untuk dimakan. Bismillahi Allahu Akbar. Misalkan ada sapi nyemplung ke sumur, itu bisa diangkat kan susah. Ya udah, turun ke bawah, lukai sininya, Bismillahi Allahu Akbar kan, jadi menyembelih dengan menyebut nama Allah. Ah, itu darurat al-ikor itu. Ya, prinsipnya mengalirkan darah. Tapi yang paling bagus yang tadi kita bisa mempercepat kematian hewan itu ihsan. Ya.
Nah, syarat penyembelihan halal, nah ini ya, ada syarat juru sembelih. Salah satunya tidak melalaikan sholat. Dan yang seru Pak, eh, pada beberapa kali sertifikasi BNSP juru sembelih halal, apa yang terjadi? Ada ini Pak, ada tes sholat, tes wudhu dan tes sholat. Pas bagian itu apa yang terjadi Pak? Kabur, kabur. Ya kemana aja peserta gitu, kabur, nggak bisa sholat. Jadi luar biasa banget SKKNI-nya juga sampai mengatur tes wudhu dan tes sholat, syahadat, wudhu dan sholat itu masuk ke penilaian. Sampai segitunya gitu negara Indonesia kita tuh mengatur juleha juru sembelih halal. Nah, alat-alatnya standar tajam juleha pisau bukan multifungsi, jadi bukan kanggo nyacang pohon ongkoh gitu, kanggo ke kebon ongkoh, kanggo mencit ongkoh, nggak bisa. Beda. Nanti kalau teman-teman di sini sudah belajar cara ngasah, itu beda cara ngasahnya. Ya, golok yang dipakai setiap hari buat ngupas kelapa dengan sembelihan beda. Di sini ada yang biasa menyembelih Pak, Bapak? Kang, siapa lagi? Udah punya pisau sendiri kan? Pisaunya dari mana? Punya DKM. Menyediakan. Asal. Nggak dibawa di sini. Padahal bisa bisa sambil sharing-sharing aja gitu. Kadang-kadang gitu saya juga dulu masih bertanya-tanya, tajamkan pisau setajam apa sih gitu. Pengen tahu aja standarnya, pengennya kudunya setajam apa sih. Nah, dulu belum pernah nemu, oh tajamnya segini gitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang terlalu licin. Akhirnya terlalu licin nggak ngebuka ke sapi itu. Jadi agolosor gitu. Hmm. Makanya kalau bawa saya ada bawa di sini, nanti bisa feel lah, dirasain kira-kira sampai segitu. Ya, guru saya Ustadz Yusuf bilang pentingnya seorang juleha bisa ngasah sendiri, dia bisa tahu feelingnya. Jadi saya dan pisau saya teh guys ngahiji gitu, tenaganya segini gitu. Saya tahu karena saya yang ngasah gitu. Saya tahu segini udah dapat nih, karena saya yang ngasah gitu. Nah, pasti kalau yang juleha profesional itu dia nggak mau dipinjemin pisau orang. Pak, yuk, saya, Max yuk, abi, ali mah ngono abi weh. Padahal dia pisau Cina gitu, yang murah gitu, kurang dari 100.000, tapi dia tahu ini tajam gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Beres. Jadi kalau yang untuk pemula kadang-kadang terlalu mikirin, wah yang penting itu adalah sembelihan, sekali sayat, dan segala macam. Padahal lebih banyak daripada itu, Pak. Kalau nyembelih itu sebenarnya gampang ya. Bismillah Akbar, dah, beres dah. Semua yang lainnya itu lebih panjang, handling sapi, tali temali kaki, merubuhkan. Itu tuh proses yang panjang. Itu sembelihanmu cuma sepersekian detik lah, set gitu dah, beres. Nah, ini memenuhi standar metode prosedur penyembelihan, disembelih atas nama Allah tentu ya ini. Nah ini mengalirkan darah melalui 4 saluran. Dilakukan secepatnya, memastikan hewan mati karena putusnya 4 saluran, bukan karena penyebab lain. Tidak ada proses pengolahan apapun sebelum hewan dipastikan mati. Itu standar kompetensi juleha. Memastikan hewan layak disembelih. Sebelum datang lihat hewannya. Layak disembelih. Kalau hewannya udah kurang layak disembelih, ya nanti gitu belakangan. Kemudian disiapkan. Nah, itu kalau udah ini dilakukan secepatnya, ada gedebuk, pas udah gedebuk teh, ya ini kurban atas nama Bapak ini, sebutkan hiji-hiji panjang. Nah, itu sebaiknya dilakukan sebelum hewan itu jatuh. Kasihan Pak, dia udah gitu, masih kan lama gitu. Ya, di kami itu 2 menit sudah dijatuhkan maksimal, itu udah harus diproses sembelih. Jangan apa tuh menyangsarakan dia makin sengsara gitu. Nanti itu biasanya apa? Terjadi mampet. Nah, mampet di venanya. Nanti pas disembelih berat gitu. Terus biasanya 2 yang ngalir gitu.
gitu. Ini cuma satu. Nah, kalau kayak gitu gimana? Ada namanya tindakan koreksi. Kayak tadi juga, kalau sapinya belum mati, koreksi Pak. Jatuhkan lagi, sembelih lagi. Nah, kalau kayak tadi juga, darahnya cuma nyembur satu. Koreksi. Oh, yang atas mampet. Nah, mampet itu bukan berarti karena sembelihannya salah. Bisa jadi karena sapinya stres. Udah lama gitu, dipoyan gitu, udah lama udah gubrak, diantep gitu. Ngobrol heula bapak-bapak teh ngumumkeun heula mudahi hiji-hiji. Bapak, kayakna teu acan, Pak Asep teu acan ka dieu, kayak antosan heula gitu. Ieu udah ngagoler. Nah, akhirnya pas disembeli, mampet. Ah, kalau mampet gimana? Diambil, Pak. Tarik gini, set gitu bukan. Sah nggak Pak? Sah. Selama lagi-lagi ada hayatun mustaqirah, tanda-tanda kehidupan. Yang tidak sah itu kalau ada hewan mati, bangkai gitu. Misalkan, wah iya muyung hewan teh. Kan suka ada ya, wah ini kayaknya mau mati nih, cepet sembelih gitu. Pas udah digebrakan teh pas gitu, nggak ada napasnya sama sekali, nggak ada apa. Bismillahi Allahu Akbar. Sah nggak Pak? Enggak, bangkai itu. Jadi selama dia masih gagarabagan kayak tadi tuh, wah masih gitu. Nah itu ada tanda-tanda kehidupan, kita lakukan namanya koreksi. Dan itu boleh. Dia terlalu banyak cenah, oh tekenging, atau mah 2 kali nyembelih, gitu. Apa yang terjadi kalau tidak kita koreksi? Darahnya tidak keluar sempurna. Akhirnya kualitas dagingnya buruk, dan kita tuh kan nggak boleh makan darah kan. Nah itu nanti kalau bagus penyembelihannya, darah tuh keluar tuh banyak sekali sampai beres. Nah, itu salah satu hikmahnya. Nah, menghadapkan hewan ke arah kiblat ini sunnahnya ya. Nah, membaca tasmiyah. Ada ada yang tahu, saya agak lupa, boleh tahu ada yang apa namanya membaca tasmiyah itu yang bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Oh ya, Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu menyatakan membaca tasmiyah ini bukan wajib tapi sunnah. Karena sudah tahu dia pasti disembelih untuk dimakan atas nama Allah. Tapi 3 imam yang lain, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik, membaca tasmiyah itu dihukumi wajib. Nah, jadi kalau misalkan lupa untuk Bismillahi Allahu Akbar, nah, menurut mazhab Syafi'i tetap sah. Tapi menurut mazhab yang lain itu membaca tasmiyah itu wajib. Ya, dalilnya adalah surat An-Nahl yang tadi kita baca, tapi ayatnya 121. Ya, Al-Nahl ayat 121. Nah ini juga sunnah ya, menekan bahu hewan dengan kaki. Jadi sininya nanti akan dibahas lebih lanjut. Ya adab menyembelih, menyenangkan hewan sebelum disembelih. Kasih makan, jangan diheureyan gitu kan. Anak-anak jangan dibiarkan, wah cina motah gitu sapi itu jangan gitu kan. Harus. Dan kemudian tidak mengasah pisau di dekat hewan. Sering. Itu apa? Nabi bilang kan dilarang membunuh 2 kali katanya. Apa yang dimaksud 2 kali ya itu? Kamu mengasah di depan hewan itu udah, aduh, gitu. Membunuh jiwanya gitu ya. Nah, tidak mencampur hewan hidup dengan area postmortem, dengan area cacah daging kalau bisa. Kalau bisa jangan ngelihat temannya udah buntung, sapinya ini. Makanya ada juga yang teman-teman yang kreatif bikin apa? Blind cow. Tahu blind cow? Kacamata sapi. Nah, ada tuh yang jualan di Shopee ada gitu. Kalau tempatnya dukdek gitu ya, sapi teh pasti ningali temen yang geus buntung gitu, kepalanya lagi disisiti, maka supaya nggak terlalu stres ditutup pakai blind cow. Ya, di video Joko Karyan kayaknya banyak. Masjid Joko Karyan itu luar biasa juga, nyembelih 52 sapi beres jam 11. Tapi itu penyembelihannya dimanapun Pak, saya lihat. Dimanapun sapi bisa digubrakeun, di situ disembelih. Anak-anak muda unggul nu ya. Dia bisa brak sembelih gitu. Pakai alat, ada yang pakai alat, ada yang enggak, pokoknya cepet, nggak cuma 1 titik gitu. Kalau di sini berapa titik Pak? Untuk sapi ada 4 langsung gitu. Sapi itu bisa 4 posisi.
Iya, ada 4 nih, tapi alhamdulillah kan ada titiknya 4. Ya itu kalau bisa, ya itu kan sunahnya ya. Jadi pas ningali eta babaturan saya geus teu aya hiji gitu ya. Itu keserawannya gitu ya. Nah, ini keserawan itu kalau bahasa Inggrisnya animal welfare. Nah, harus tahu sifat alamiahnya bisa terpenuhi. Apa itu? Salah satunya hewan komunal. Kalau dia udah merasa dibawa sendirian, Gus, saya mau dek dibawa ke mana? Saya mau ke bawah ke mana? Akhirnya dia ngamuk. Nah, itu jangan ditahan ataupun jangan dikejar-kejar gimana kalau sudah lepas gitu. Maka harus bawa temennya, Pak. Dia supaya merasa tenang gitu. Tenang naon, iya baturan kamu ya, iya. Oh, iya baturan anak. Kalau udah lindek, talikeun sama temennya. Jadi tenaganya bukan cuma tenaga kita kan, jadi tenaga temennya juga hese digiwing gitu. Nah, dia tuh akan stres kalau dipisahkan, diasingkan dari kawanannya. Pastikan cukup makanan dan air. Ya, tapi nanti ada batasannya, kapan kita harus mempuasakan hewan kurban ini. Ya, kadang-kadang ya ini sensitif terhadap warna, hormon kortisol, penciuman, dan ini yang tadi ditekan di pundak gitu, tekan di pundak. Ya. Nah, ini sapi itu penciumannya tajam, lebih tajam daripada manusia. Ya. Nah, terus gitu ada yang ini perlu dibuktikan sebetulnya, tapi ya itu sapi dan kuda juga sama. Saya juga mengendarai kuda, dia tahu gitu. Ada yang asa-asa, ada yang yakin gitu. Kalau naik kuda juga sama Pak, harus yakin datang. Kita yang apa tuh namanya pemimpinnya kita. Gitu. Maka dalam dalam handling sapi juga sama gitu. Begitu datang tuh entong, iya ngamuk nggaknya gitu tah, mun asa-asa gitu teh sapi juga jadi, tapi kita jadi pemimpinnya, jadi khalifahnya. Apalagi kalau udah ada tenoknya, udah pegang tenoknya, angkat ke atas sedikit, jalan, Bismillah, sambil doa ya, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Yakin nggak ada kecelakaan di muka bumi ini kecuali Allah yang izinkan. Bismillah. Ini saya mau menyembelih kamu dengan cara yang ihsan, supaya jadi halal. Udah, Bismillah, angkat. Yakin, harus yakin. Ini kalau takut jangan mendekat. Kalau berani jangan takut-takut. Nah, tidak nyaman dengan bunyi asahan pisau. Nah, ini jauhkan yang hewan yang hidup dari hewan yang sudah disembelih. Nah, kalau ada orang banyak gini, nah sapi itu buta warna, Pak. Sapi itu buta warna. Tapi kenapa yang ada merah, oranye, kayak apa itu namanya? Matador. Nah, itu tuh dari sapi itu dia tampak sesuatu yang tampak aneh. Kalau warnanya hijau, hijau apa yang selain warna ini dia jelas gitu. Sapi itu buta warna tapi jelas, oh iya bentuknya iya 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 tahu dia. Tapi warna-warna yang ini tuh jadi ada seperti sesuatu yang tidak jelas digibek-gibek gitu. Jadi wah naon eta gitu. Itu membuat dia terganggu itu bukan warnanya. Jadi tapi itu bagi dia itu tidak akan tampak jadi merasa aneh ya. Kemudian jangan pada posisi mudah diserang. Biasanya sapi itu serangannya di kaki belakang ya. Itu hati-hati jangan berada di belakang. Jadi kalau mau naliin sapi, sapinya di sini misalkan ini kepalanya, maka kita berdiri itu dari sini buat naliin kaki belakangnya. Jangan datang dari sini, Pak. Apalagi sambil dongkok. Wah, itu mah ya gigi Bapak bisa hilang, dada Bapak bisa ketendang. Alhamdulillah. Dan Rasul tuh yaitu menekan ini kambing misalkan kalau Bapak nah nanti teman-teman kalau nyembelih kambing apa tuh kakinya aja yang sisi yang berlawanan angkat, baringkan, terus tekan pundaknya pakai yang ini. Tek, diem tuh teh. Jadi dia tuh akan rileks gitu di sininya. Tekan gini. Tinggal kepalanya diambil gini, tengadahkan, set, udah Bismillah ya Allahu Akbar. Kalau nggak mau ditali, tuh. Dan saya lupa ya mau itu ya, mau liatin video yang kambing, saya lupa. Nah ini hati-hati, blind spot ini dia pasti akan lebih sensitif kalau ada orang di sini. Dia dengar ada bunyinya, tapi dia nggak bisa ngelihat. Maka
Maka cara satu-satunya untuk membuktikan ada sesuatu atau tidak, dia ngapain Pak? Tes. Wah bener ya orang tuh di situ. Nah, kalau di sini, maaf, kalau di sini sapi itu aman, dia tahu oh ada orang di situ. Elus-elus gitu nggak apa-apa. Nah, jadi penting kita tidak membuat stres sapi sebelum penyembelihan. Contohnya ini masih terjadi di saya juga Pak, di masjid saya di Antapani. Takbiran teh terus-terusan Allahu Akbar, Allah datang nih Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu perlu diedukasi. Stop dulu Pak takbirannya. Ganti tenang, jempling gitu. Tapi oke tenang nantinya. Pas udah gudubrak, nah Bapak mau takbiran lagi mangga gitu. Tapi kalau sapinya udah datang deh, wah ya naon, udah rame orang, udah bunyi berisik, wah, dia stres Pak. Jadi ahsannya kita bawa itu nggak ada bunyi-bunyian, nggak rame gitu, tenang weh, tenang. Kaki belakang, Bismillah, kaki belakang, ya keluh ke handap, ya terus kaki depan, ya aman, siap, ya aman pakai gesper misalkan, tengah, ya Bismillah, berat, tekan, 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 jatuh, nah udah jatuh, tali kakinya, pas udah beres tali kaki, mangga takbiran deh Pak, mangga. Mangga takbiran deui cenah naon gitu. Jadi bukan kita melarang takbirannya gitu. Supaya tidak terjadi kasus stres atau hewan kabur nantinya. Nah, ini ini berdasarkan yang tadi, niatkan tapi ya lagi-lagi ya. Kan innamal a'malu bin niyah. Niatkannya tong sieun kabur ngamuk lain akan berpahala insya Allah kalau niatnya yang tadi. Itu termasuk bagian dari senangkan sembelihanmu. Kan perintah Nabi, tajamkan pisaumu, senangkan sembelihanmu. Jangan dibuat stres, jangan dibuat wah, paeh kamu. Itu jaga-jaga teh hareureui Pak, kadang-kadang itu. Bismillahi, modar sia. Gitu Pak, hareureui gitu di itu teh gitu. Ya itu tuh nggak boleh gitu, karena syariat Islam nggak boleh bercandakan. Kata sahabat pernah bilang, tapi ya Allah, ya Rasul, itu kami cuma bercanda aja dong. Tidak boleh bercanda. Kata Rasul itu termasuk sudah ya menghina dari syariat Islam. Nah ini nih, suasana terlalu gaduh termasuk suara speaker. Nah, hewan itu harus bebas dari rasa ini. Ya. Kalau bisa jangan dicampur sama domba. Jadi sapi-sapi, domba-domba. Intinya ini ya, senangkan hewan, tidak menyakiti, berlaku kasar, tidak melukai dengan sengaja, kalau bisa perobohannya dengan cara yang bagus. Nah ini tuh dibahas panjang Pak. Nomornya nih di kandang itu, di kandang harus diatapin, jangan dipoyan, jangan di apa tuh dijemur gitu, harus pakai terpal. Ya ini itu tuh sampai ini ya. Ini poin-poin di Kesrawan ya, kesejahteraan hewan. Ada poin-poinnya dibahas. Kalau di kita non SNI-nya lah gitu ya. Kalau tuh nomor 1 sampai sekian. Nah, kemudian nih salah satunya yang kadang terjadi tidak membersihkan bekas penyembelihan. Jadi udah beres yang satu, saya bor dulu Pak ya, bersih dulu gitu. Jangan wah, masih darah di mana-mana. Dia kan datang tuh nyium teh, wah iya hanyir iya, wah ini saya mau diapain. Sudah stres duluan. Banjur Pak, air udah dibersih, baru siap sapi berikutnya bawa. Pas bawa, atep we cicing gitu, jika main ucing sumput pas pas lagi datang teh, cangkempling, tenang. Pas udah kubrak, Allahu Akbar, Allah, silakan. Kemudian pas datang, sapina datang, baru dokter, oh sapina datang, wah gitu. Itu yang makanya kejadian kayak tadi, wah udah mun sapinya ganteng bisa norek nahan, itu bisa Pak, waduh kacau itu Pak. Ya. Nah, tidak perlu diputar atau, nah ini ya, itu menghadapkan sapi sembelihan ke arah kiblat. Hukumnya apa Pak?
Wajib apa sunnah? Ini tiba-tiba kan kalau sapi digulingkan ke arah mana? Sapi atau domba? Di lambung mananya? Lambung kanan atau kiri? Lambung apa? Lambung kiri, betul. Sehingga ngadep penyembelihan teh ngadep ke kiblat. Kalau terjadi ya, wow tarik, 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 tiba-tiba ngedubraknya teh ke kanan, dah gitu. Nah, kalau enggak, ini yang sering terjadi dan itu saya koreksi juga di masjid saya. Pas jatuh tidak pas di lubang darah. Apa yang bapak-bapak lakukan? Nah, sama. Dulu saya gusur. Wah, hiji, dua, tilu. Wah, hiji, dua, tilu. Ahsan nggak Pak itu Pak kira-kira? Enggak. Jadi ini, nah, mana yang tadi? Mana-mana? Tidak perlu diputar atau dibalikan arah robohannya. Dimanapun hewan itu udah jatuh, udah di situ aja Pak. Nah kadang-kadang butuh apa? Lihat Pak, teman-teman lihat video penyembelihan di Masjid Jogokarian. Di jalan, nggak ada lubang darah. Kalau jadi dia udah tentukan beberapa titik itu. Ada yang ada lubang darahnya, ada yang enggak. Kalau yang enggak, diapain? Ditampanan pakai nyiru, Pak. Kasih nyiru gitu, buang. Dan kayaknya tetap aja kita harus bersihkan kan terakhirnya. Jadi kalau pas udah jatuh, itu jangan Pak, tarik ekornya. Bisa, hiji dua telo, geser gitu. Udah ditaliin kakinya, udah sembelih di situ aja. Bisa Pak, insya Allah gitu. Udah, bismillah, Allah Akbar, berat. Gitu. Nah, nanti tekniknya gimana pemosisian kepala. Berarti kepalanya kalau nggak ada lubang darah, tanduknya di keatasin gitu. Ya, di dia Pak gitu ya, ketanahin. Nah, kalau ada lubang darah kan tinggal gini aja ke samping karena ada kolongnya kita bisa ngolong. Kalau nggak ada kolongnya, ya udah berarti sapinya di tengah ke atas gitu. Nah, gitu. Itu kalau ya ini kan semakin ahsannya aja Pak. Semakin bagus, semakin kita ingin senangkan sembelihan dan gitu. Ya. Nah, ini sebelum penyembelihan kita juga diajarkan untuk hewan teh layak disembelih atau enggak. Oh, salah satunya ini. Pas begitu datang jangan langsung disembelih. Sapina kemana yuk? Cina, belum datang Pak. Datang Sapina langsung gitu dieksekusi jangan. Jadi kalau misalkan hari hanya datang siang ya udah besok lagi kan hari nahar masih 4 hari ya hari penyembelihan minimal harus istirahat sapi itu 3 jam disimpan di sini dulu gitu. Biasanya di sini sapi hari keberapa Pak datangnya? Iya sama di saya juga H-1 ya. Ya itu udah bagus gitu. Yang kedua, nah dikasih makan dan minum, tapi di sini ada pemuasaan dari makan. Dipuasakan. Suka dipuasakan nggak Pak di sini? Iya. Jadi si sapi itu hewan apa? Memamah biak. Caranya memamah biak tahu? Saya juga sudah lupa sekolah belajar lama di SMP, di SD itu. Memamah biak tuh dia makan, masuk ke sini. Nanti malam-malam tuh dia keluarin lagi Pak, dikunyah lagi. Gitu. Jadi kalau misalkan mau disembelih, ya minimal dipuasakan 12 jam. Jadi tengah malam teh entong aya nu hidang. Jigana ya lapar yo, paraban. Kan bapak-bapak suka ngejaga sapi sambil ngopi, sambil ngobrol-ngobrol gitu. Terus nyari sapi itu sare-sare. Jigana lapar, cenah hidang bapak-bapak teh ngasih makan. Nggak boleh, Pak. Misalkan Bapak mau nyembelih jam 8 pagi, jam 8, maka minimal jam 8 malam udah dipuasakan. Jangan dikasih makan lagi. Tapi dikasih minum tidak terbatas. Kasih minum banyak, Pak. Nanti akan berguna ketika nyeset. Pas nyeset, wah ini enakan nih, gampang. Untuk garing. Nah, itu kita kasih minum yang banyak.
minum mah unlimited, tapi kalau makan minimal 12 jam dipuasakan. Kalau bisa lebih, ya misalkan tapi jangan jauh-jauh teh. Misalkan maghrib udah nggak akan dikasih makan. Tolong maghrib ini udah nggak dikasih makan, jangan. Minum ya unlimited, sok kasih minum mah bebas. Pak digulaan cenah. Ada yang suka digulaan, mangga wae gitu. Mangga, mangga. Tapi jangan dikasih makan. Nah, salah satu alasannya Pak, pernah nggak Bapak kakeureut pisau tajam nggak kerasa? Pas Bapak kena air cuci tangan, hah, beri kerasa. Nah, itu kalau tajam pisaunya itu nggak akan kerasa Pak. Shhh, keluar darah ya. Pas kena air baru kerasa. Bayangkan ini sapi ya, itu pas disembelih berat itu asam lambung Pak yang hejo-hejo. Jadi kalau pas disembelih keluar muncrat hejo, beras. Nah, kita salah tuh. Itu sapinya akan kesakitan banget. Sama air biasa aja kita perih, apalagi sama asam. Nah, kalau misalkan pas disembelih teh keluar hejo, beras itu. Wah, ya yang maraban tadi malam nih. Sapinya tuh masih proses mengunyah, dia masih nanti dikeluarin lagi, kunyah lagi, telan lagi. Usahain udah beres ditelan gitu baru disembelih. Nah, itu. Jadi kalau minuman unlimited, kalau makan dipuasakan. Ya ini teknik perobohan. Di sini biasanya pakai yang mana, Pak? Ada barley, ada rob squeeze. Nah, kalau dari Juleha ini sekarang yang lagi viral, Ustadz Ali Subakah itu gesper. Ya. Ini metode barley. Nah, ini contoh. Barley itu yang dua kakinya gini tah, Pak. Ya, ditarik. Nah, kalau nanti gabung di DM 8 Daurah Mardahalah ke-9 nanti ya. Nah, teman-teman tuh praktek ke kandang kayak gini. Itu kenalan sama sapi, ngebiasain bau kandang gitu. Nah, ini apa namanya? Namanya barley. Nah, ini sapi-sapi tertentu aja ya kayak gini bisa. Mohon maaf. Nanti jatuhnya gimana ditarik tah, ditarik gini. Ditariknya salah satu aja yang kuatnya gitu. Sebelah sini, yang ini cuma ditahan. Nah, itu barley. Ini kayak gini, metode barley. Kalau rob squeeze, nah ini sama titik kelemahannya tuh di sini nih Pak. Kawangnya ini nih, biasanya orang nyebutnya kawang di sini. Nah, dua-dua ini itu metode yang udah dibakukan secara istilahnya internasional. Yang satu rob squeeze, yang satu barley gitu. Jadi di dunia persapian dunia tuh udah dikenal cara merobohkan ini. Nah, tapi di kita juga ada yang apa ditengkas, ditengkas. Nah, ada yang komit. Nah, ini Pak, lihat ininya Pak. Mohon maaf. Nih, sebenarnya dia itu adalah makin ketat di bagian sini nih. Dia lemah kakinya, akhirnya dia duduk, gitu. Dilemahkan bagian ininya tuh, lihat ketat banget nih. Nah, udah makin ketat, dia makin lemes. Gitu. Nah, harus ada yang megang kepalanya memang. Satu tetap megang kepala, nah, satu megang ininya. Nah, yang ketiga, gesper ada nggak ya? Ya, gesper itu sama. Nah, gesper itu lebih mudah. Biasanya kalau saya juga dilakukan di masjid pakai gesper aja. Kaki belakang dulu, ikat ya. Terus ini apa itu namanya? Tenoknya, terus turunin ke bawah. Nah, kemudian kita lemahkan di bagian yang tadi itu kawangnya. Ada yang pernah lihat nggak video kayak gini Pak di YouTube, di Instagram? Ini cara merobohkan sapi gampang banget. Ustadz Ali Subarkah tuh yang memviralkan ini cara metode gesper ini. Tapi intinya sama ini nih. Ini tuh bukan ditarik tapi dimakin ketatkan. Ketat, ketat di apa kayak ikat pinggangnya dimakin. Nah, itu tapi gebraknya nggak bagus juga ini. Nah, biasanya makin lemes dia jatuh. Ya ada berbagai macam metode merobohkan. Ya, kalau bisa ya tadi jangan kita sempurnakan supaya tidak terlalu membanting hewan. Ya.
Terus cara pengangkutan sampai dibahas nih, tapi ini bukan di kita ya Pak, di India ini. Bawa we ya cenah giwing sapi itu. Tapi di kita juga banyak domba ya biasanya Pak. Di motoran, di sapi, di mobil carry. Nah, harus nah, ada maksimalnya juga standar internasional tuh. Ya, kayak gini membawanya. Nah, metode alat sembelih, teknik dan metode penyembelihan. Ya, pisaunya harus tajam, ya. Harus tajam standar, harus ada pengujian standar. Fungsinya khusus bukan untuk pisau segala macam, ya. Atau pisau dapur dipakai, jangan. Panjang bilah sesuai kebutuhan, peruntukan dan metode. Bebotnya, jenis gagangnya, profil bilahnya. Nah, terus penjuru sebelah itu harus tahu, oh ini ada yang chipping, kena tulang. Ini kena nih, harus dibenerin. Kalau enggak udah dipakai, oh ini rolling, enggak pas gitu, tengah ataupun karat. Ini harus seorang penyembelih harus tahu gitu, pisaunya. Ada macam-macam lah, ada golok yang handmade ini yang buatan kita gitu, buatan pengrajin sini, ada juga pisau pabrikan gitu. Nah, ini sebetulnya oh ini ya, selanjutnya. Nah, ini dari teman-teman Juleha nih lagi ngetes pisau. Ya, ini macam-macam ini kalau ini golok ini ya, golok dari pengrajin sini. Ini yang ini apa ya? Oh sama ini juga sama. Tapi intinya seorang itu harus tahu feelingnya, dapat feelingnya, tajamnya segini pisau saya. Jadi bagusnya bisa ngasah sendiri Pak. Ya dulunya saya juga nggak bisa ngasah, sekarang jadi hobi ngasah. Ya, nanti bisa coba, tapi kalau udah selesai boleh nih Pak dicoba gitu. Oh tajamnya segini, Insya Allah itu udah layak. Nah metode penyembelihan ya, metode penyembelihan itu sebenarnya ini yang keempat ini harus putus saluran makan, saluran napas yang gede itu, dan dua nih wajadain ini. Ya, nih. Nanti keluar mancernya tuh gampangnya keluar mancernya dua Pak, dua. Kalau ada, nah karena ini tuh di dalam Pak, kalau benar, tapi kadang-kadang bisa juga sih kerongkongannya nggak putus. Saya nemukan beberapa kali gitu ketika yang kan kita sebagai mentor suka harus mendampingi yang baru praktek di RPH. Yuk, nah karena gugup lain sebagainya, dia angkat pisaunya, masukin lagi, pas dimasukin lagi itu si kerongkongan, jadi dipotong seret gitu, dimasukin lagi seret, ini kepotong, yang ini enggak. Bisa terjadi kayak gitu. Nah kalau kayak gitu gimana? Jangan panik gitu. Lihat, oh ini belum potong, pisaunya aja balikin. Jadi nggak ada istilahnya sembelih harus sekali sayat, harus kayak gimana, nggak ada Pak. Harus seseorang penyembelih harus tahu sempurna dia menyembelih, empat-empatnya putus. Meskipun eh, Imam Ahmad itu cuma mensyaratkan 3 aja, nggak harus 4. Tapi kan supaya sah gitu, jumhur aja pokoknya kita sembelih empat-empatnya putus, halal insya Allah semuanya, setuju, sepakat, gitu, aman. Nah ini keempat-empatnya putus. Oh, nah ini. Mau apapun tekniknya, mau teknik dorong, mau teknik tarik, yang penting itu Pak. Kalau ini teknik apa nih? Kita lihat. Oh ini kayaknya dorong, yang ini tarik. Nah setelah ini tidak dibiarkan, dilihat dulu. Oh udah putus 2 mancer sudah. Kalau ini dorong ya. Nah sebetulnya ini tuh hanya sepersekian detik lah, mudah gitu. Yang lebih susah itu, iya. Nih, itu masih hidup Pak.
bukan teknik tapi masalah nggak kompeten gitu. Dikampak Pak, ya iya masih hidup kene, ya tuh maut-maut gitu. Karena dia nggak tahu ternyata mungkin ada urat tuh yang belum putus gitu. Jadi dia cenah we, wah cenah kieu we gancang mautna gitu. Nah, itu ada ilmu gini Pak. Kenapa penyembelihan itu paling bagus buat hewan? Terus karena kalau pisau tajam, yang tadi tiba-tiba bread nggak kerasa tuh ya. Si pisau tajam itu membelah itu kalau tajam banget nggak akan kerasa sama kayak ke ini, ke iris gitu. Nah, terus gimana? Si si nafas itu terpotong kan Pak? Napas, saluran napas. Maka otak itu ngasih kode gitu. Dia nggak bisa napas, napasnya lewat ini kan, makanya bunyi gitu lagi napas dia. Nah, dilarang memotong lehernya atau memutus ini di belakang ini ada otak, terus kemudian ini tuh sarafnya nyambung ke jantung, si otaknya bilang, "Hei, di kepala kurang darah." Nih, bayangkan. Jadi kita kalau ngomongin ngomongin satu pesawat gitu. Pesawat di kotaknya itu kan ini pilotnya. Kata pilot, "Woi, di depan kurang darah, pompa lebih kencang." Nah, maka si jantung itu akan memompa lebih kencang, brut gitu. Karena di otak itu kurang darah. Memang benar, karena kita putus kan, kita potong. Nah, kalau Bapak tusuk itu bagian kepala, kalau nggak putus lehernya, diputus ya sebelum mati ya, sebelum mati sempurna, diputus tuh lehernya, maka tidak ada lagi komando dari otak ke jantung untuk pompa darah. Berhenti, darahnya tetap ada di daging. Nah, jadi itu ilmunya. Jadi kalau ilmunya dari kehewanannya gitu. Jadi pas sembelihnya bagus, set gitu. Udah dua itu mancar, udah biarkan. Itu hanya 5 menit juga udah selesai, Pak. Ya, panjang. Nah ini ya, pertimbangkan pemilihan teknik. Wah ini jatuhnya gini, oh, tidak ada lubang, wah maka bisa pakai pisau pendek.